Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Sony Manoa dari Tuban, Jawa Timur, Hotel Five Hotel. Saya menyampaikan kebenaran firman Allah untuk kita sekalian dalam tayangan atau dalam acara Injil yang heran. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, warga netizen yang berbahagia. Pada satu ketika ada sebuah pernikahan di Kana, di mana pernikahan ini dicatat di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-11, menceritakan satu kronologi kejadian dalam pernikahan itu, di mana sebuah pernikahan yang dilaksanakan mereka mengalami kekurangan anggur. Tidak secara kebetulan di sana ada Ibu Yesus, dan juga Yesus pun diundang dalam pernikahan itu. Bersyukur kepada Tuhan untuk karya-karya keselamatan yang Tuhan buat. Mujizat yang pertama yang Yesus lakukan bukan di tempat-tempat yang sangat luas, di lapangan-lapangan, bukan di rumah-rumah ibadat yang besar dan lain sebagainya, tetapi dilakukan di dalam sebuah pesta pernikahan. Haleluya. Ya, kita lihat di sini bahwa di dalam bahasa asli dikatakan tentang pernikahan ini adalah gamos. Gamos ini adalah pernikahan yang memang dirancang, diatur inisiatifnya Allah sendiri. Untuk apa? Untuk supaya laki-laki dan perempuan akan bersatu dalam pemberkatan nikah kudus. Nah, kita lihat di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa gamos ini adalah pernikahan yang dirancangkan sendiri oleh Tuhan. Jadi betapa pentingnya kita ketahui bahwa pernikahan itu di dalam kehidupan berumah tangga. Jadi jangan bermain-main dengan pernikahan itu. Pernikahan adalah desainnya Allah, luar biasa. Ada beberapa pengertian yang sangat mendalam, tetapi kita lihat pengertian yang pertama tentang pernikahan itu, yaitu untuk gamos ini supaya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Bagaimana nama Tuhan dipermuliakan? Ketika laki-laki dan perempuan masuk dalam pemberkatan nikah, kemudian mereka menjadi berkat, mereka menjadi saksi, mereka jadi teladan untuk keluarga yang lain. Itu mereka sudah membuat nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mereka boleh jadi berkat untuk bangsa-bangsa, mereka boleh jadi berkat untuk negaranya sendiri, mereka boleh jadi berkat untuk kampungnya sendiri, bahkan di dalam berumah tangga. Mengapa? Karena mereka menampilkan Yesus di dalam kehidupan mereka. Yang pertama ini kita harus tahu bahwa dalam pernikahan mereka membuat nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1, bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan sudah ada pada berumah tangga. Jadi jangan bermain-main dengan rumah tangga itu yang dikuduskan oleh Tuhan. Dan yang kedua kita lihat di sini bahwa mereka mengundang Yesus. Ini penting sekali. Dalam berumah tangga, tidak masalah engkau bikin kecil, besar acaranya, itu bukan masalah. Tetapi yang penting, adakah engkau mengundang Yesus di dalam hatimu, di dalam hati
calon pengantin laki-laki dan perempuan, dan juga kedua orang tua, untuk bersekutu bersama-sama, untuk menaikkan syukur kepada Tuhan, untuk memasuki dalam rumah tangga yang baru. Itu sangat penting sekali. Apapun yang saudara dan saya kerjakan, warga netizen yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, dalam setiap pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kita, apalagi masuk dalam pernikahan, itu penting engkau mengundang Yesus hadir dalam hidupmu. Ada satu peristiwa ketika Musa disuruh Allah untuk bawa bangsa Israel keluar dari Israel. Bangsa Israel keluar dari Mesir, saudaraku. Dan Musa berkata, Tuhan, jangan suruh kami jalan, jangan suruh kami beranjak kalau Tuhan tidak menyertai kami. Haleluya. Nah, Musa tahu betul bagaimana pentingnya kehadiran Yesus. Musa tahu penting bagaimana kalau Yesus hadir, Allah hadir dalam perjalanan mereka, sehingga perjalanan mereka betul-betul menyenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga netizen yang diberkati oleh Tuhan, mari, kalau selama ini engkau melakukan hanya dengan ego, dengan kepentingan pribadi, engkau membangun rumah tangga yang tidak punya dasar kasih daripada Kristus, jangan engkau kejar kasih storge, jangan engkau kejar kasih eros, tapi kejarlah kasih agapao, kasih filia, kasih agape, kasih daripada Tuhan, mendasari rumah tanggamu. Haleluya. Sehingga ketika ada gonjangan-gonjangan terjadi dalam rumah tangga, engkau akan berdiri tegak. Kenapa? Karena bukan engkau yang mampu, bukan istrimu yang mampu, bukan suamimu yang mampu, tetapi tangan Tuhan yang kuat sedang menopang, sedang membelai, sedang mengangkat saudara untuk memberikan jalan keluar yang terbaik. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, ketika engkau masuk dalam pernikahan, ingat baik, engkau harus menjadi teladan untuk pengantin-pengantin yang lain, keluarga-keluarga yang lain. Engkau harus jadi berkat. Jangan hanya 1-2 tahun engkau cerai. Ketika bulan madu selesai juga pernikahan kalian. Jangan sampai seperti itu. Tapi mempertahankanlah lewat kasih agapao, kasih agape yang menjadi dasar pernikahan kalian, supaya kalian boleh kuat di dalam Tuhan. Mungkin ketika engkau menyaksikan tayangan ini, rumah tanggamu sedang goyah, sedang ada di ambang kehancuran. Tapi percayalah, kembali kepada Yesus. Panggil dia. Dia akan menolong saudara dan saya. Dia akan merubah kehidupan rumah tanggamu, akan berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya sangat percaya, saya sangat yakin sekali saudara, keluargamu akan baik-baik saja. Engkau tidak sendirian, tapi bersama dengan Yesus, engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar dan dahsyat dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, ingat, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada masalah yang seberat apapun yang kau berkata, iya Bapak Pendeta tidak tahu bahwa masalahku sangat berat. Tidak ada seberat apapun, karena firman Allah berkata, dia tidak akan menguji engkau lebih daripada kemampuan saudara. Jadi kalau engkau masih mampu bertahan dalam berumah tangga sampai hari ini, berarti engkau akan berdoa supaya Tuhan tolong sampai Tuhan memulihkan rumah tanggamu. Saya percaya saudara akan diberkati lewat firman Tuhan pagi hari ini. Ketika ada mujizat terjadi, kekurangan air anggur, itu kekurangan sukacita, kekurangan damai sejahtera, kekurangan kekuatan daripada Allah. Minta
minta mujizat itu, minta kekuatan itu, minta pertolongan Tuhan. Haleluya. Tuhan akan memberkati saudaraku dalam setiap kehidupan. Bapak Ibu, engkau di mana saja menyaksikan tayangan ini, percayalah, rumah tanggamu akan baik-baik saja. Rumah tanggamu akan diberkati Tuhan. Rumah tanggamu akan diangkat terus oleh Tuhan untuk menjadi berkat untuk orang lain. Karena apa? Engkau memiliki dasar kasih agapau. Tinggal ketiga hal ini: pengharapan, iman, dan kasih. Yang terlebih dari ketiga ini, yang terlebih besar adalah kasih. Milikilah kasih yang sejati daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan saya berdoa supaya seluruh rumah tangga saudara, dimanapun engkau berada, akan baik-baik saja dalam kekuatan daripada Allah. Bersama dengan saya, Pendeta Sony Manoa, dari Tuban, Jawa Timur, Five Hotel, saya menyampaikan firman Allah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, shalom, shalom.